Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali rasanya saya Obi Tampang Alo kembali hadir di hadapan Anda sekalian dalam PPL siklus 2 yang diadakan oleh Kampus IKIP Siliwangi, Bandung. Saya akan menampilkan video pembelajaran daring, di mana dalam video pembelajaran ini saya membawakan materi teks negosiasi dengan menggunakan metode problem based learning. Berikut videonya. Memberi salam. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, semoga hari ini tetap semangat ya. Walaupun mungkin pembelajaran kita tidak seperti biasanya yang bertemu langsung di dalam kelas, namun hari ini kita tetap dalam pembelajaran ya, karena sesuatu hal Pak Guru ada di luar kota sehingga membuat kita harus belajar daring ya. Mudah-mudahan semangat kalian juga tidak tidak kendor apabila menggunakan metode daring seperti ini ya. Kalian mungkin sudah terbiasa ya. Sudah? Ya, Pak. Oke, bagus. Oke, kalau begitu sekarang Pak Guru akan membagikan absen kepada kalian. Pak Guru akan memberi kesempatan kepada kalian untuk mengisi absen ya. Dan absennya itu Bapak kirim dalam bentuk link Google Form. Ya, waktu untuk mengisi absen sudah selesai. Silakan dikirimkan ya kembali ke Google Form yang ada di sini. Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita persilakan Derajat dulu untuk memimpin kita di dalam doa. Derajat ya. Baik, Pak. Ya, oke. Teman-teman dan guru-guru sekalian, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin, selesai. Ya, terima kasih Derajat. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan tentunya kalian bisa mendapatkan pengetahuan ya sekaitan dengan materi yang akan Pak Guru bawakan hari ini. Aurel nih, Pak Guru mau tanya sama Aurel. Bisa diaktifkan mic-nya Aurel. Aurel, kamu mendapatkan HP yang kamu pakai selama ini, itu cara memintanya ke orang tua bagaimana? Bilang ke orang tua kalau mau ganti HP. Mau ganti HP. Terus alasannya apa kamu mau ganti HP? Alasannya HP lama sudah. Iya. Kalau menurut bilang sudah kayak sudah tidak terlalu berfungsi bagus. Begitu ya, terlalu bagus. Iya, tentunya pada saat meminta ke orang tua juga orang tua tidak langsung mengabulkan ya. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan, pasti ada tawaran-tawaran, atau mungkin disuruh bersabar sedikit. Ya, begitu Aurel. Iya, gitu Pak. Iya, oke. Jadi ternyata anak-anak sekalian ya, bahwa materi yang kita akan bawakan di sini itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari ya, dan hampir kalian lakukan. Nah, contoh juga mungkin ada yang punya pengalaman membeli baju di pasar. Otomatis pasti harus ada tawar-menawar ya dengan penjual. Ya, kecuali kalau pas kalian lagi banyak duit atau banyak uang ya, kemungkinan kalau dikasih harga segitu langsung saja, "Iya Pak, jadi." Tapi kalau orang yang pandai membeli, ya salah satu ilmu yang harus dikuasai adalah ilmu tawar-menawar. Iya, supaya kita bisa mendapatkan harga murah ya dari harga yang sebelumnya. Dan yang perlu kalian pahami sekarang di sini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian nanti mampu ya menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, kalau kalian sudah menguasai struktur dan kaidah kebahasaannya, Pak Guru berharap kalian mampu menyusun teks negosiasi dengan baik dan benar. Ilmu ini penting anak-anak ya. Ilmu ini sangat penting bagi kalian. Ya, baik itu kalian pada saat kalian ingin membeli sesuatu, pada saat kalian ingin meminta sesuatu, bahkan ke depan, besok-besok kalau kalian jadi pejabat negara, kalian bisa menjadi menteri luar negeri yang jago negosiasi pemerintah-pemerintah yang ada di luar negeri. Gitu ya, jadi kita mulai dengan kasus-kasus yang kecil seperti materi kita yang kita akan bawakan pada hari ini. Nah, baik, anak-anak, sekarang Pak Guru akan mengarahkan kalian untuk menonton sebuah video. Ya, sekarang coba anak-anakku sekalian fokuskan diri kalian untuk menyimak video negosiasi, di mana di dalam video ini berisi tentang seseorang yang ingin membeli mangga. Kita saksikan ya. Permisi Bu, harga mangga ini sekilo berapa ya? Oh, kalau ini murah kok Mas, ini harganya sekilo 30.000. Ayo silakan. Wah, mahal banget itu Bu.
boleh kurang nggak? Masa segitu? Ya, nggak boleh ta mas. Ini barangnya bagus loh. Ini bukan barang karbitan, matang pohon ini, masa pohon, beneran. Iya Bu, tahu. Tapi harganya masa nggak boleh kurang? Kan ini lagi musimnya toh Bu. 20.000 saja ya, boleh ya? Oh ya nggak boleh mas. 28.000 ya. Nanti biar saya dapat untung. Nah gitu, boleh Bu saya. Tapi anu ya, saya boleh milih sendiri kan Bu ya? Boleh mas, boleh. Asalkan jangan pilih yang besar-besar ya. Nanti saya bisa rugi. Iya deh Bu. Tapi yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kalau ini saya jamin deh mas. Kalau ada yang busuk, nanti boleh dikembalikan. Saya ganti. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baiklah. Saya ambil 3 kilo saja ya. Ya Bu ya, oke? Oke mas, silakan ya. Silakan dipilih. Oke, 3 kilo ya. Terima kasih sudah beli. Ya, bagaimana video yang tadi? Lucu tidak? Lucu Pak. Iya, lucu. Tapi di situ ada ilmu yang bisa kita ambil. Yang mudah-mudahan videonya selain menyenangkan, kalian juga bisa manfaatkan untuk menjadikan contoh ya. Bahwa ternyata pada saat berbelanja itu penting juga ya untuk menawar. Ternyata ada kesempatan untuk menurunkan harga dari harga yang sebelumnya. Ya, begitu kan? Pasti penjual ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sementara pembeli ingin mengeluarkan uang sekecil-kecilnya. Nah, sekarang permasalahannya, kita sudah tahu ya bahwa negosiasi itu ternyata dekat dengan kehidupan kita ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sih teks negosiasi itu bisa terbentuk? Tentu ada apa tuh? Struktur bagus. Ada apa lagi? Kaidah Kebahasaan. Iya, kebahasaan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana kita mau memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, dari struktur dan kaidah kebahasaannya tersebut, nah harapannya nanti kalian mampu membuat negosiasi yang baik seperti yang di video tadi ya. Bisa ya? Oke. Kalau begitu sekarang Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada kalian, manfaatkan gadget, manfaatkan modul yang Pak Guru sudah pernah bagi, manfaatkan buku ya untuk mencari tahu apa sih struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Bisa ya? Bisa. Pak Guru kasih waktu, silahkan dicari dan nanti kita akan berbincang-bincang mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi gitu. Silakan ya, silakan Pak Guru kasih waktu. Saya Pak mau menjawab. Oke, bagus Aurel. Silakan. Struktur yang pertama ada orientasi, yang kedua ada penawaran, yang ketiga persetujuan, dan yang terakhir kesepakatan dan penutup. Iya. Oke, bagus ya. Nanti kita tampung dulu jawabannya. Kemudian, siapa yang bisa menjelaskan kaidah kebahasaan teks negosiasi? Apa yang sudah dapat? Kaidah kebahasannya yang pertama, menggunakan kalimat berita, tanya, dan perintah. Ya. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Iya. Yang ketiga, menggunakan kalimat bersyarat. Yang terakhir, banyak menggunakan konjungsi penyebab. Iya, banyak menggunakan konjungsi penyebab atau kausalitas ya, sebab akibat gitu ya. Secara umum, kaidah kebahasaan teks negosiasi itu biasanya terdapat kalimat persuasif. Salah satu kaidah kebahasaan teks negosiasi adalah menggunakan kalimat persuasif. Iya. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan kalimat persuasif? Iya, kalimat persuasif iya. Oke, terima kasih Aurel, luar biasa ya pertanyaannya. Nah, jadi kalau dikatakan persuasif, itu adalah kalimat yang berisi tentang ajakan, mengajak orang lain melakukan seperti apa yang kita inginkan. Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan hidup. Nah, itu kalimat persuasif. Ya, dari contoh ini kira-kira Aurel sudah mengerti? Paham? Siap. Iya, jadi sekarang Pak Guru akan mengarahkan kalian ke room kelompoknya masing-masing. Ya, Pak Guru akan bagikan link roomnya, silakan kalian isi berdasarkan kelompoknya masing-masing nanti. Untuk kelompok 1, silakan diketuai oleh Hawaria. Kemudian untuk kelompok 2, Rajat sebagai ketua. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan LK yang tadi Pak Guru sudah kirim ya. Silakan berdiskusi ya. Ini benar-benar Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, bagus. Ya. Kemudian bagaimana kelompok 2? Sudah juga, Pak. Oke. Kalau gitu
sekarang kita menuju ke room utama lagi ya. Kalau begitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil lembar kerja yang kalian sudah kerjakan masing-masing secara berkelompok tadi ya, secara berdiskusi. Oke, nah, siap. Nah kalau begitu Pak Guru minta Derajat untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya terlebih dahulu. Disilakan Derajat. Kaidah kebahasaan 1, menggunakan kalimat berita hanya dan perintah hampir berimbang. Penjelasannya tersebut terkait dengan bentuk negosiasi yang berupa percakapan. Coba Aurel dibacakan hasil pekerjaannya. Orientasinya Rani. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Misalnya ya, kata Rani pada ayah. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Rani. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Bagian pengajuannya di Rani yaitu, tetapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Bagian penawarannya, lah kalau gitu kamu jangan pulang telat. Bagian pengajuan, tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunggah materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi saat mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Bagian penawaran, sebegitu pentingkah HP bagimu nak? Bagian pengajuan, ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman. Jadi begitu anak-anak ya. Jadi negosiasi itu salah satu kegiatan yang mungkin kalian sering lakukan sehari-hari. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana bernegosiasi dengan baik ya sebenarnya. Nah, untuk itu materi ini kalian harus pelajari ya, supaya pada saat kalian bernegosiasi kalian bisa mendapatkan kesepakatan yang tidak saling merugikan, justru saling menguntungkan terhadap orang lain. Nah, itu yang bisa kita simpulkan sekarang. Kemudian mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya, nanti kalian bisa pelajari lagi, bisa mencari referensi yang lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang memiliki ilmu negosiasi yang baik untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan sesuai masalah yang kalian hadapi. Kalau begitu sekarang Pak Guru akan melakukan evaluasi terhadap kalian. Pak Guru ada mengirim soal-soal pengetahuan. Silakan kalian buka dan kalian kerjakan, dan nanti kalian kumpulkan. Pak Guru akan tunggu selama 1 jam ya untuk kalian, dan nanti Pak Guru akan periksa dan nilainya pasti akan Bapak kirim nanti di grup WA-nya. Ya baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita di pertemuan berikutnya yaitu kita akan belajar bagaimana menyusun teks negosiasi dengan baik. Nah, tentunya kita harus tahu langkah-langkahnya seperti apa, tapi itu nanti akan kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Dan terima kasih atas pembelajaran daring yang luar biasa pada hari ini, walaupun mungkin sedikit ada kendala, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita sekalian anak-anak ya. Kita lebih baik lagi pada saat mengikuti pembelajaran daring. Yang terutama itu informasi yang ada di grup itu harus terus dipantau, karena di situ biasa ada perubahan-perubahan dan ada sesuatu yang penting. Nah, kalian bisa antisipasi. Oke, terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2 luar biasa. Dan sekarang kita tutup materi ini ya. Nah, sekarang silakan Derajat untuk pimpin kita dalam doa. Baik Pak, teman-teman dan guru-guru sekalian, sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin, selesai. Oke, terima kasih Derajat. Silakan disiapkan Derajat sebelum kita tutup. Siap memberi salam. Selamat siang. Oke, selamat siang anak-anak. Terima kasih. Semoga saja materinya bermanfaat dan materinya bisa kalian lebih kembangkan lagi dengan media-media yang kalian miliki. Sampai jumpa ya anak-anak ya. Silakan boleh meninggalkan ruangan Google Meet ini. Baik Guru, terima kasih. Ya, selamat siang.